Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Insyaallah kita meneruskan ngaji Risalah Haid sesi keempat. Pembahasan yang kesembilan yaitu suci di antara haid dan nifas. Jadi jeda suci antara haid kemudian nifas. Kalau kemarin di antara dua haid, sekarang haid dulu kemudian nifas. Apakah jedanya itu ada waktunya? Fi madhabi Imamina Syafi'i rahimahullah ta'ala annal hamila tahidu. Madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya seorang perempuan yang hamil itu masih haid. Berarti falaisa hunaka aqallu lituhri bainal haid wa nifas. Berarti enggak ada masa suci minimal untuk di antara haid dan nifas. Bal qad la yakunu bainahuma tuhur. Bahkan terkadang di antara keduanya itu haid kemudian nifas enggak ada suci sama sekali. Contohnya ka'an ra'at hamilun adata khamsata ayyam. Seorang yang hamil di akhir-akhir hamilnya ketika mau melahirkan 5 hari sebelum melahirkan dia haid 5 hari. Dan memang adatnya begitu. Kemudian langsung pas setelah hari kelima dia melahirkan. Setelah melahirkan langsung keluar darah nifas. Nah ya, haid 15, 6 melahirkan, langsung di situ keluar darah nifas. Berarti tidak ada jeda antara haid dan nifas. Karena memang tidak ada aqalli tuhri, tidak ada batas minimal suci di antara haid dan nifas. Gitu ya. Nah, yang ke-10. Sekarang antara nifas dan haid. Tadi haid dulu, setelah itu nifas. Sekarang antara nifas dan haid setelahnya. Nah, at-tuhru baina nifas wal haid lahu halani. Lihat ada dua keadaan. Yang pertama, ayat ro'a qabla buluhi aksari nifas wa huwa situna yawman. Fa yustaratu ayyab lugha khamsata asyara yawman bilayaliha. Ketika darahnya yang kedua itu masih dalam hitungan 60 hari setelah melahirkan, maka disyaratkan untuk masa suci yang menyalahi haid dan nifas harus 15 hari minimal. 15 hari 15 malam. Contohnya, ra'at nufas sa'u daman asyata ayam, ada seorang perempuan yang nifas baru melahirkan melihat darah 10 hari, 1 sampai tanggal 10 umpamanya. Kemudian terputus 15 hari, 11 sampai 25 terputus keluar darah. Kemudian datang darah lagi tanggal 26 sampai 30. Maka darah tanggal 1 sampai 10 ini dam nifas. Untuk 26 sampai 30 itu haid. Karena apa? Karena jedanya itu 15 hari atau lebih. Berbeda ketika jedanya kurang dari 15 hari. Maka itu darah kedua ya nifas, masih nifas. Kemudian yang kedua, ayat ro'a ba'da mujawati sitin. Datang darah kedua itu setelah melewati 60 hari, batas maksimal nifas. Fayakfi walau lahdoh, maka jedanya cukup sebentar saja. Seandainya di sini ada seorang keluar darah haid sampai 50 hari nifas nih, berarti nifas ini. Kemudian berhenti sampai tanggal 60 berhenti. Tanggal 61 keluar lagi. Maka 61 ini sampai seterusnya
ini dikatakan haid. Walaupun ini kurang dari 15 hari, tapi itu tidak mengapa. Karena adanya darah yang kedua ini datang setelah 60 hari. Ya, datang setelah 60 hari. Berbeda di atas. Kalau di atas, darah kedua ini masih 60 hari. Dalam waktu 60 hari mulai dari pertama nifas. Kalau ini sudah 60 hari nifas, kemudian baru datang. Nah, berarti yang kedua haid. Ya. Jadi kesimpulannya, ini aqallu muddat tuhri, minimal masa suci kalau di antara dua haid itu 15 hari. Kalau antara haid dan nifas, haid dulu baru nifas, tidak ada batasan untuk minimalnya. Kalau antara nifas dulu baru haid, itu bagi dua. Kalau itu masih dalam 60 hari, maka minimal 15 hari. Tapi kalau setelah 60 hari, walaupun sebentar, lahdoh itu cukup sudah menyela-nyelai antara nifas dan haid. Itu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita nanti akan masuk pembahasan kedua masalah nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.